warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester baru kembali. Kita bertemu di semester 5 pada mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok. Di mata kuliah ini seperti judulnya, bahwa ini adalah mata kuliah praktikum, jadi memang diarahkan untuk lebih banyak ke praktiknya. Jadi nanti rekan-rekan semuanya, teman-teman dari kelas B1 non-reguler, nanti kita akan lebih banyak mempraktikkan apa itu bimbingan kelompok, bagaimana itu bimbingan kelompok, dan bagaimana juga itu praktikum konseling kelompok. Nah, saya yakin teman-teman semua ini sudah pernah ataupun ada yang sudah mengajar mungkin ya di sekolah. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi kalau harus mempraktikkan layanan bimbingan dan konseling. Akan tetapi sekarang kita batasi layanan bimbingan dan konselingnya itu ada di layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya jelaskan dulu mungkin ya, dan mungkin saya perkenalan kembali karena di semester sebelumnya saya mengajar bimbingan dan konseling kelompok, barangkali ada yang sudah lupa dengan saya. Perkenalkan, nama saya William Novianti, saya dosen IKIP Siliwangi dan sekarang diberi amanah untuk mengajar praktikum bimbingan dan konseling kelompok. Mata kuliah ini akan nilai 3 SKS dan akan berlangsung ke dalam 16 kali pertemuan. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, mungkin sebelum kita memulai, dan mungkin untuk hari ini kita temanya itu mengingat kembali topik-topik yang pernah kita bahas sebelumnya di bimbingan dan konseling kelompok. Hari ini sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita remembering atau mengingat kembali apa saja yang sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya. Nah, akan tetapi sebelum kita memulai, saya mau sedikit ice breaking nih, teman-teman semuanya. Saya share screen dulu ya. Kan biasanya mungkin teman-teman semua juga waktu di sekolah kalau kita melaksanakan layanan bimbingan dan konseling itu biasanya kita tuh seolah-olah bisa membaca pikiran ya. Nah, hari ini saya mau mencoba nih membaca pikiran teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau berpartisipasi. Siapa? Pak Kasim. Raisen ya? Ya, siap. Ya, boleh. Untuk teman-teman yang lain juga bisa mengikuti ya. Pak Kasim, di sini kita lihat ada balon-balon warna ungu, biru, merah, kuning, putih, dan yang lainnya. Nah, silahkan Bapak pilih satu balon saja, warna apapun, silahkan dipilih, jangan diberitahu ke saya. Sudah, Pak? Sudah. Sudah. Silahkan pilih silahkan Bapak pilih balon warna biru terdekat dari balon yang tadi Bapak pilih. Sudah? Oke, sudah. Nah, dari warna biru terdekat, kita geser lagi ke warna putih terdekat, ke balon warna putih terdekat. Sudah, Pak? Sudah, Ibu. Oke, saya tebak ya, jawaban Bapak ada di sebelah mana. Kalau betul berarti mungkin apakah iya bahwa guru BK itu bisa meramal atau tidak, atau mungkin ini hanya kebetulan. Jawaban Bapak ada di balon warna kuning ini, betul? Ya, betul sekali, Bu. Betul, oke. Teman-teman yang lain tadi mengikuti atau tidak? Ikut Ibu. Ikut, Bu. Keren Oke. kali. Nggak bisa. Ya, berarti ya mungkin bisa membaca, bukan membaca pikiran ya, tapi mungkin bisa ada tips dan trik sebagai guru BK bagaimana supaya meyakinkan konselingnya saat nanti kita melaksanakan layanan. Nah, salah satunya mungkin teman-teman rekan-rekan bisa melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajarannya. Oke, saya stop share dulu. Oke, sudah mulai fokus ya Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Ini karena tadi saya sudah mengemukakan juga bahwa hari ini kita hanya mengingat materi-materi sebelumnya. Nah, untuk lebih mengingatkan teman-teman semuanya, saya ada satu video. Silahkan disimak dengan baik, videonya singkat. Oke, saya mulai ya.
Ya, cukup singkat, sangat singkat mungkin video yang barusan kita saksikan bersama-sama. Tapi semoga bisa mengingatkan kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari di semester-semester sebelumnya tentang bimbingan dan konseling kelompok. Jadi, kalau kita berbicara tentang bimbingan dan konseling kelompok, itu ada dua kata yang berbeda. Ada bimbingan kelompok dan ada konseling kelompok. Dan keduanya itu merupakan layanan bimbingan dan konseling. Hanya saja ada perbedaan. Kalau layanan bimbingan kelompok itu lebih diarahkan untuk pengembangan pribadi dan biasanya masalah-masalah yang dibahas di sana adalah masalah-masalah yang sifatnya umum. Jadi biasanya masalah-masalah yang memang sering terjadi seperti misalkan kalau kita mengajar di SMA atau SMK, mungkin masalah-masalah umum yang sering terjadi itu kalau kita bagi dalam bidang-bidang bimbingan dan konseling ada belajar, karir, pribadi dan sosial. Mungkin kalau dari belajar motivasinya rendah, yang sosialnya mungkin masalah antar teman. Kalau masalah karirnya mungkin kelanjutan studi setelah dia lulus dari SMA. Dan kalau masalah di bidang pribadinya mungkin masalah yang dia miliki di sekolah maupun di lingkungan keluarganya. Seperti itu. Jadi memang harus dibedakan ya. Kalau yang terus sifatnya pencegahan kalau bimbingan kelompok ini, jadi mencegah timbulnya masalah. Kalau konseling kelompok itu agak berbeda dari bimbingan kelompok, jadi setelah kita melaksanakan bimbingan kelompok, biasanya dilaksanakan konseling kelompok. Nah ini sifatnya adalah pemecahan masalah atau problem solving. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman praktikum, kita mulai dengan praktikum bimbingan konseling, bimbingan kelompok terlebih dahulu, barulah dilanjutkan dengan praktikum konseling kelompok.